بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونخص خاصة بروح صاحب هذا الكتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه وأصوله وفروعه وأهله أجمعين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا الذين يجلسون في هذا المجلس في هذا المصلى نور اليقين وصاحبة الأرض ففاة محمد بن جبل وأصوله وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk ke bab 14 tentang maja'a fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menerangkan, menjelaskan tentang sifat dari saifnya, pedang. Nah, kita sekarang pengen tahu pedangnya Kanjeng Nabi itu terbuat dari apa dan bagaimana pensifatannya. Wa bihi ila qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi an Qatadah bin Nu'man an Anas radhiyallahu anhu arda qala Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik kanat tabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min fiddatin. Kanat utawi anak opo ana qaibah ujung qaibah itu pucuk. Nah, ini pucuk. Ini kalau lihat. Nah, ya. Pucuknya kan ini boleh ini kan. Pucuk pedangnya qaibah itu pucuk. Qaibah saif ujung pucuknya qaibah itu ujung pucuk saif pedang Rasulullah. Jadi ujung pucuk yang dipegang itu Rasulullah itu iku min fiddatin dari perak. Jadi gagang pedangnya Kanjeng Nabi itu terbuat dari perak. Ini kata Anas bin Malik. Wa bihi ilai qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah bin Nu'man an Sa'id bin Abi al-Hasan radhiyallahu anhu ardhah qala kanat tabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku min fiddatin dari fiddah. Sama. Jadi cuma sanadnya saja yang beda. Kalau tadi sanadnya dari sahabat Anas bin Malik, kalau sekarang sanadnya dari Sa'id bin Abil Hasan, sama-sama sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi yang namanya Anas mengatakan gagangnya pedang Kanjeng Nabi itu dari perak, terbuat dari perak. Kalau Sa'id bin Abil Hasan, sumbernya dari Sa'id bin Abil Hasan, ujung pedangnya Kanjeng Nabi itu dari fiddah. Jadi meskipun sanadnya berbeda, satu dari Anas, satu laginya dari Sa'id bin Abil Hasan, dua-duanya mengatakan bahwa pedangnya Kanjeng Nabi itu terbuat dari ujungnya dari perak. Wa bihi ilai qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri dari Basra. Qala haddatsana Talib bin Hujair an Hudin wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'd an jaddihi radhiyallahu anhu an qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Nah,
ini kalau ini hadisnya dari Hud bin Abdillah bin Sa'id, sahabatnya Nabi yang namanya Hud bin Abdillah bin Sa'id. Dia ini dari kakeknya namanya Sa'din ya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dakhala itu masuk. Siapa yang masuk? Rasulullah. Rasulullah masuk ke mana? Makkah, ke Makkah. Kapan? Yaumal Fathi, pada waktu hari pembebasannya Mekah. Jadi Rasulullah itu masuk ke Mekah pada waktu pembebasan kota Mekah. Terus ngapain Kanjeng Nabi masuk ke Mekah pada waktu pembebasan kota Mekah? Wa ala sayfihi dzahabun wa fiddah. Wa ala sayfihi, pada pedangnya itu, di pedangnya itu ternyata bukan hanya fiddah tapi juga ada zahabnya. Jadi sayapnya Kanjeng Nabi itu, pedangnya itu juga tidak hanya perak tapi juga ada zahab, emasnya. Jadi pedangnya Kanjeng Nabi itu kopiahnya itu ada emas dan perak, campuran emas dan perak. Ini menurut Hud, ya, sahabatnya Nabi dari Hud. Jadi bukan hanya emas tapi juga bukan hanya perak tapi juga emas. Qala Thalib, berkata Thalib, fasa'altuhu, Thalib bertanya kepada Hud anil fiddah, terkait dengan fiddah tadi, yang tadi katanya ada zahab dan fiddah. Kanat qabi'atus sayf fiddah. Jadi maksudnya tadi kan terbuat dari emas dan perak. Tapi yang dikatakan perak itu qabi'ahnya, pegangannya itu, ujung pegangannya itu dari perak. Wa bihi ila qala haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Sa'd an Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samuratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana Hanafiyan. Nah, ini dari Ibnu Sirin berkata, dari sahabat Ibnu Sirin berkata bahwa sona'tu sayfi ala sayfi Samurah. Jadi saya itu, sisi Ibnu Sirin ini, ya, kata Ibnu Sirin, saya itu sona'tu, saya itu membuat. Saya itu membuat apa? Saya buat apa? Kata Ibnu Sirin itu, saya itu membuat apa? Sayfi. Jadi Ibnu Sirin itu membuat pedang ala sayfi Samurah bin Jundub. Jadi membuat pedangnya itu, si Ibnu Sirin membuat pedang ala sayfi, seperti pedangnya. Ala di sini maknanya seperti. Ala di sini maknanya seperti. Ala sayfi Samurah. Jadi Ibnu Sirin itu membuat pedang seperti pedangnya Samurah bin Jundub. Wa za'ama Samurah. Jadi kata Ibnu Sirin, saya itu membuat pedang sama seperti pedangnya Samurah. Nah, terus di sini dikatakan bahwa wa za'ama Samurah. Samurahnya ngaku, ngomong annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Jadi kata Samurahnya itu ngomong bahwa saya itu membuat pedang seperti pedangnya Rasulullah. Jadi Ibnu Sirin itu nggak ngomong bahwa Ibnu Sirin, saya ini Ibnu Sirin. Kata saya Ibnu Sirin yang ngomong, saya itu membuat pedang ini seperti pedangnya Samurah bin Jundub. Nah, terus Samurahnya ngomong, wa za'ama Samurah annahu wa za'ama itu ngaku. Za'ama itu ngaku. Maknanya bisa ngaku, bisa mendorong. Wa za'ama Samurahnya mengaku annahu sesungguhnya sana'a sayfahu, saya itu membuat pedang ala seperti sayfi Rasulillah. Jadi si Samurahnya itu membuat pedangnya itu seperti pedangnya Rasulullah. Jadi Samurah membuat pedang seperti pedangnya Rasulullah, Ibnu Sirin yang buat pedang seperti pedangnya Samurah. Jadi sanadnya itu buat pedangnya juga ada. Ibnu Sirin buat pedang seperti pedangnya Samurah buat pedangnya seperti pedangnya Kanjeng Nabi. Itulah sanad. Buat pedang aja sanadnya. Buat pedang. Buat alian juga sama.
mau di tangan kanan berarti sanadnya ke Kanjeng Nabi, nyampainya kalau kiri berarti sanadnya ke Hasan Husain. Jadi boleh ke kiri kanan? Boleh. Sanadnya kemana? Kalau kan berarti Kanjeng Nabi biasa pakainya kanan. Yukhotim. Kalau yang kiri Husain, ya kan? Ada sanadnya. Jadi semuanya masing-masing ada sanadnya. Nah, wa kana Hanafiyan, maksudnya Kanjeng Nabi itu buat pedang, yang buat pedangnya itu Bani Hanafiyah. Jadi dulu itu ada namanya satu kaum, namanya kaum Hanafi. Jadi kaum Hanafi ini yang membuat pedang, menghadiahkan pedang ini kepada Kanjeng Nabi. Nah, ternyata Bani Hanafi ini membuat pedang yang diberikan kepada Kanjeng Nabi itu terbuat dari fiddah. Kopiahnya itu anunya apa? Ujungnya gagang itu yang ujungnya. Wa bihi qala hadatsana Uqbah ibnu Mukram al-Basri qala hadatsana Muhammad ibn Bakr an Utsman ibn Sa'id bi hadzal isnad nahwa. Jadi maksudnya ini sanadnya beda sanad tapi isinya sama. Ini maksudnya nahwa itu sama seperti sebelumnya. Jadi bahwa Kanjeng Nabi itu membuat pedang itu yang buat Kanjeng Nabi itu membuat pedang yang buatin itu Bani Hanafiyah. Dan Samurah meniru Kanjeng Nabi. Dan Ibnu Sirin mengikuti Bab ma jaa fi sifati dir'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi tentang bab tentang sifatnya pedang yang Kanjeng Nabi. Nah, sekarang ini ngomongin tentang sifatnya dir'in. Dir'in itu baju perangnya Kanjeng Nabi. Ini baju perangnya Kanjeng Nabi pernah digadaikan untuk beli makanan. Tapi nanti di sini, kayaknya di sini nggak ada. Wa bihi ila qala hadatsana Abu Sa'id bin Abdullah ibnu Sa'id al-Ashajj. Qala hadatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibn Ishaq an Yahya bin Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an abihi an jaddihi Abdullah ibn Zubair an Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu wa annahu qala. Nah, ini Zubair bin Awwam itu adalah ahadun minal asyarah al-mubasyirina fil jannah. Zubair bin Awwam itulah salah satu sahabat Nabi dari 10 yang sudah diberikan janji pasti masuk surga. 10 siapa saja? Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, terus Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam. Terakhir siapa ya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'id, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, wa Ubaidah Amir bin Jarrah, wa Zubair bin Awf. Jadi ada 10. Yang pertama Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir bin Jarrah wa Zubair bin Awf. 10. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Makanya al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. 10 yang diberikan kabar dijamin masuk surga. Terus qala kana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin dir'an fanahadu ila as-sakhrah falam yastati' fa aq'ada Talha. Ini hadisnya salah ini, tapi di nuskah yang lain enggak ada Talhanya. Bukan. Jadi di nuskah yang lain, di kitab yang lain Talhanya enggak ada. Langsung fa aq'ada tahtahu wa sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta istawa 'ala as-sakhrah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talha.
Ini hadis menceritakan tentang sifat dari baju perangnya, baju besi ya. Dir'un itu baju besinya Kanjeng Nabi. Kata Zubair bin Awwam, sahabatnya Kanjeng Nabi, kana 'ala Nabi yauma Uhud dir'an. Jadi pada waktu perang Uhud, ya, jadi dulu waktu perang Uhud itu ternyata Kanjeng Nabi itu dir'an, pakai baju perangnya itu dir'an. Kalau dir'un itu satu, kalau dir'an itu dua, kalau dir'un itu banyak. Berarti baju perangnya banyak. Dir'un berarti baju perangnya satu. Kalau dir'an baju perangnya dua. Kalau dir'un berarti baju perangnya banyak. Dir'an atau dir'aini. Kalau dir'an berarti posisinya itu adalah marfu, alif dan nun, tanda duanya. Kalau dir'ain berarti mansub atau majrur, dalam posisi majrur atau mansub karena dia posisinya mansub atau kalau posisinya marfu dia tandanya alif dan nun. Majrur mansub berarti tandanya iya dan nun untuk dua. Dir'an. Jadi Kanjeng Nabi pada waktu perang Uhud itu pakai baju perangnya dulu dua rangkap. Baru tahu saya juga dengan jenis perang. Seingat saya punya satu. Dir'an dua rangkap baju perangnya. Fanahadha ay sa'ida. Nahadhu itu sa'ida, naik. Naik itu manjat. Fanahadha ila sakhra. Sakhra itu apa namanya? Hajarul kabir. Hajar kabir, batu yang besar. Jadi pada waktu perang Uhud, Kanjeng Nabi pakai baju perangnya dua lapis. Kemudian fanahadha ila sakhra. Kemudian Kanjeng Nabi itu pakai baju perang dua. Kanjeng Nabi nahadha manjat. Kemana? Ke batu besar. Karena memang Uhud itu kan batunya gede kan? Ya pasti ya, gede batunya ya. Naik manjat ke batu Uhud yang besar, tetapi falam yastati'. Kanjeng Nabi enggak mampu. Pada waktu naik ke batu yang besar, manjat batu besar, Kanjeng Nabi enggak sanggup. Karena bukan pemanjat, bukan hiking. Terus kemudian fa'aq'ad tahtahu. Fa'aq'ad ukud itu maksudnya mendudukan, meletakkan. Kemudian Kanjeng meletakkan. Apa yang diletakkan? Baju besinya tadi. Baju besinya tadi itu diletakkan tahtahu, di bawahnya Kanjeng Nabi. Jadi baju tadi, baju perangnya nggak sanggup naik ke atas, karena nggak sanggup naik ke Sokhra. Terus Kanjeng Nabi meletakkan baju besinya tadi itu di bawahnya. Wa sa'idan Nabi, kemudian Nabi sa'id itu nama sama dengan Sokhra, naik. Sa'idan naik. Kalau sa'idan itu naik. Kalau lift mis'ad. Isim alatnya mis'ad. Wa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi setelah baju besinya tadi itu diletakkan, wa sa'ida kemudian naik Kanjeng Nabi manjat lagi. Ternyata bisa hatta stawa, sampai dengan puncaknya, sampai dengan di atas puncak istawa. Ya, jadi istawa itu jadi Kanjeng Nabi sa'ida an-Nabi hatta istawa, sampai dengan atasnya. Jadi naik lagi batu. Tadi waktu naik pakai dir'an nggak sanggup naiknya, baju dilepas, fa'aqad di bawahnya, wasaidah kemudian naik lagi, hatta stawa ala sakhra. Jadi sampai di atasnya batu yang besar. Qala, pada waktu di atas sakhra tadi, di batu besar tadi, Kanjeng Nabi itu ngomong. Yang ngomong si Zubair. Sami'tun Nabi, Sami'tun Nabi, kata Zubair bin Awam, Nabi ngomong, sami'tun Nabi, saya mendengar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa omongannya Kanjeng Nabi pada waktu di atas batu besar tadi? Aujaba Talha. Aujaba itu bermakna seharusnya, sudah selayaknya, sudah sepantasnya. Talha itu apa sepantasnya? Aujaba di sini kalau di syarahnya itu gimana? Sudah sepantasnya, sudah selayaknya, sudah seyogianya Talha itu masuk surga. Karena Talha itu salah satu dari 10 sahabat Nabi yang memang dijanjikan masuk surga. Jadi kalau ada waktu Kanjeng Nabi di atas batu besar itu di Gunung Uhud, Kanjeng Nabi ngomong,
aujabat Tolha. Kan Tolha itu sahabat Tolha itu sudah sepantasnya masuk surga. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Husaifah As-Sa'ib bin As-Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhudin dir'an qad dhahara bainahuma. Nah ini hadis yang lain ya, sanadnya berbeda. Kalau tadi sanadnya dari Zubair, kalau sekarang sanadnya dari Yazid bin Husaifah. Apa katanya? Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah alaihi yauma Uhudin, pada waktu perang Uhud ya, itu dir'an, menggunakan atau memakai baju besi perang rangkap dua. Qad dhahara bainahuma. Qad dhahara, telah nampak, banyak kelihatan beliau itu kanjeng Nabi bainahuma, di antara kedua bajunya. Jadi maksudnya kanjeng Nabi itu memang pada waktu perang Uhud nampak menggunakan baju perang, baju besi, ya, baju besi kan, baju perang, baju besinya itu rangkap dua. Ini dari sahabat Nabi yang namanya tadi Zubair bin Awam dan Husaifah. Jadi artinya memang zat Nabi itu pada waktu perang Uhud itu pakai baju perangnya, baju besinya itu rangkap dua. Nah, satu lagi deh ya. Satu lagi. Bab tentang sifat dari mighfar. Nah, kalau tadi baju perang, kalau yang sebelumnya tadi tentang sayap pedang, kalau tentang mighfar. Kanjeng Nabi punya mighfar. Mighfar itu apa? Kalau tadi ini dir'un itu baju perang, kalau mighfar itu ini apa? Topi perang. Topi dari besi. Jadi kanjeng Nabi punya topi besi. Makanya kalau perang-perang yang di Timur Tengah di Arab itu, kalau perang-perang yang Cina itu kan selalu pakai ini kan, pakai baju besi, pakai topi besi kan? Topi besi kan udah cakep itu topi besi itu. Itu sunnah enggak? Sunnah. Kalau pakai baju besi perang, ini kan perang, jangan keluar pakai baju besi. Tadi ketawa ini ngapain perang ente? Ya. Atau keluar pakai topi besi, sekarang sunnah. Iya sunnah toh, tapi yang tahu tempat sebenarnya. Makanya pakai baju besi nih, apa pakai topi besi? Pakai mighfar. Mighfar itu topi yang terbuat dari besi. Wa bihi ilai qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfar faqila lahu hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluhu. Jadi kanjeng Nabi ini menurut Anas bin Malik, anna Nabi, sesungguhnya kanjeng Nabi itu dakhala Makkah, pada waktu masuk ke Makkah, wa alaihi mighfarun, kanjeng Nabi itu pakai topi perang. Jadi pada waktu kanjeng Nabi itu masuk ke Mekah, kanjeng Nabi itu pakai mighfar, pakai topi perang, topi besi, topi yang terbuat dari besi. Faqila lahu, berkata kepada kanjeng Nabi siapa? Hadza ibnu Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Ini nih, kata ada yang ngomong, ini kata kanjeng Nabi, ini ibnu Khatal. Muta'alliq itu apa ya? Sembunyi, ngumpet. Muta'alliqun bi astar, sitar. Sitar itu apa? Tutupnya apa? Tutupnya Ka'bah. Jadi kata sahabatnya kanjeng Nabi itu ada ibnu Khatal tuh, lagi ngumpet, muta'alliq. Gimana ngumpetnya? Bi astaril Ka'bah, ngumpet di tutupnya Ka'bah. Di dalamnya, kok jangan di luar, mah pas kelihatan. Jadi dia masuk di dalamnya Ka'bah kan ada tutup di dalamnya Ka'bah. Nah, tutup. Itu ngumpet tuh di astar. Astarnya Ka'bah, tutup, semek apa? Kalau kayak kita mau apa sih? Kalau ini misalnya ini ordeng lah gitu juga ordeng. Kan tuh, ini kan laki-laki, perempuan dikasih satir.
satir itu tutup. Ngapa namanya? Udah pokoknya tutup lah ya. Ordeng lah ya, ordeng. Nah, terus faqala, Kanjeng Nabi ngomong, "Uqtulu." Kata Kanjeng Nabi, "Bunuh dia Ibnu Khattal." Karena dia orang musyrik. Dia ngumpet di sitarnya Ka'bah. Kata sahabat Nabinya sahabatnya ngomong, "Itu ada Ibnu Khattal." Jawabnya ngomong, kata Kanjeng Nabinya, "Uqtulu." Bunuh dia. Karena dia orang musyrik. Jadi Ibnu Khattalnya orang musyrik. Satu lagi. Wa bihi qala haddatsana Isa bin Ahmad qala haddatsana Abdullah bin Wahb qala haddatsani Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala Makkah 'amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar qala falamma naz'ahu ja'ahu rajulun faqala lahu Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtuluhu qala Ibnu Syihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Jadi kalau tadi sahabat Nabi yang menyebutkan itu ada si Ibnu Khattal ngumpet di ordengnya Ka'bah. Nah, kalau tadi nggak disebutin siapa sahabat yang nunjuk, kalau ini disebutin. Nah, di hadisnya Anas bin Malik di sini katakan lagi bahwa anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah dakhala Makkah, masuk ke Mekah amal fathi pada waktu tahun dibukakannya tahun pada tahun Fathu Makkah, pembebasan Mekah. Wa ala ra'sihi, dan di atas sirahnya, sirah itu kepalanya Kanjeng Nabi, itu mighfar. Dia pada waktu masuk ke Mekah, pada waktu tahun pembebasan Mekah, Kanjeng Nabi itu masuk ke Mekah di kepala di sirah, di kepala ya, di ra'snya lah. Ngomong kepala enggak pantas kasih kepalanya sih. Pokoknya di ra'snya Kanjeng Nabi, di ininya Kanjeng Nabi di sini itu ada mighfar. Mighfar topi yang terbuat dari besi. Topi besi. Qala falamma naza'ahu ja'a rajul. Jadi ketika ketika naza'ahu menurunkan topinya ini, menurunkan mighfar. Nah, gini kan? Ja'ahu rajulun, datang kepada Nabi siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Jadi pada waktu Kanjeng Nabi itu melepaskan mighfar, nih falamma naza'u. Nah, ini gini dan pada waktu Nabi nurunin ini ke sini, ada yang datang laki-laki, seorang laki-laki. Faqala lahu, ngomong kepada Kanjeng Nabi, si sahabatnya Nabi tadi itu ngomong kepada Nabi, itu ada Ibnu Khattal muta'alliq di astaril Ka'bah. Jadi si sahabatnya Nabi tadi pada waktu Nabi nurunin mighfar, datang laki-laki, sahabatnya Nabi datang ngasih tahu, itu Ibnu Khattal muta'alliq, ngumpet di astar di ordengnya Ka'bah. Faqala, Kanjeng Nabi ngomong, uqtuluhu, bunuh dia. Oh, kata Nabinya, karena dia adalah orang musyrik. Qala Ibnu Syihab wa balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yauma idzin muhriman. Lam yakun, Kanjeng Nabi tidak pada waktu itu lam yakun muhriman, artinya lam muhriman. Artinya pada saat itu Kanjeng Nabi itu lagi tidak ihram. Jadi pada waktu ada yang melapor itu di situ ada Ibnu Khattal suruh membunuh, Kanjeng Nabi itu dalam keadaan tidak ihram. Karena kalau lagi dalam keadaan ihram boleh apa enggak bunuh? Enggak boleh. Bahkan bunuh mau tes pohon aja juga enggak boleh. Enggak boleh kan Pak Cia? Kalau ihram enggak bakal wangi-wangi. Enggak boleh memotong rambut dipotong enggak boleh. Gunting kuku juga enggak boleh. Pakai wangi-wangi enggak boleh, bersolek enggak boleh, ya kan? Jadi makanya di sini lam yakun yauma idzin muhriman, la muhriman artinya Kanjeng Nabi pada waktu merintahin suruh bunuh, Kanjeng Nabi pada saat itu lagi tidak ihram. Makanya karena lagi ihram boleh membunuh. Yang dibunuh siapa? Yang dibunuh adalah orang musyrik, kaum kafir Quraisy. Wallahu a'lam bissawab.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات وأكرم والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قصر الشحب والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائما محبة النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Makasih Ustaz. Ini